Tadi Pak. tadi teh Abina ieu heula Bu biasa tadarus heula Waduh, mereskeun mantap. janten namanya lebet kajum ya teh. Trida silakan sudah ya. Oke, atur nuhun Pak Ali. Siap sami-sami Bu Abi Widi Lipti Room ieu. Siapa? Oke, ini sudah semua dijawab, Aulia. Sudah, Ibu. Coba di slide show agak kecil di Ibu ininya apa pertanyaannya? Nggak bisa ya? Oh bisa. Oke. Pertanyaan pertama Namira kelompok 2. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian eksperimen? Tadi apa aja? Yang jawab siapa, Aulia? Saya, Ibu. Masih, Ibu. Apa aja? Tadi itu penelitiannya hanya dilakukan sekali, terus mencari informasi, lalu terdapat 2 variabel yang bebas pada suatu eksperimen, lalu menarik kesimpulan berdasarkan opini, Bu. Oke. Mungkin kurang tepat juga ya berdasarkan opini itu kan berdasarkan data ya hasil penelitian. Jadi yang pertama kita fokusnya gini aja. Tadi dibahas kuasi eksperimen nggak? Dibahas, Ibu. Bahas ya. Karena memang eksperimen itu namanya eksperimen ya uji coba ya. Biasanya eksperimen ini tuh di jurusan-jurusan sains gitu, misalnya eksperimen di lab IPA, lab yang memang teknik atau lab dan biasanya eksperimen ini tuh bukan banyaknya bukan manusia gitu, jadi maksudnya mencampurkan zat atau dan sebagainya gitu. Nah biasanya yang kita lakukan itu untuk PGSD atau untuk pendidikan yang targetnya itu orang gitu, siswa itu kita pakainya kuasi eksperimen. Bisa juga eksperimen bisa, cuman kalau di PGSD itu ya nanti yang mungkin akan kalian ambil juga nanti ke depannya judul penelitian itu biasanya kuasi eksperimen. Kenapa kuasi eksperimen? Itu karena sampel tadi dibahas sampling nggak, teknik sampling itu dibahas nggak? Dibahas, Ibu, sepertinya. Oh sepertinya ya. Ya, jadi sampel di penelitian eksperimen itu random atau acak gitu. Nah, kalau kuasi eksperimen itu randomnya itu random kelas biasanya. Kita mau mengambil kelas tadi betul ada 2 nggak usah dipindahin aja ya. Ini Aulia. Jadi ada 2 variabel, ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Nah, variabel bebas itu biasanya kita ambil kalau di kuasi eksperimen atau mungkin nanti calon judul kalian itu model pembelajaran biasanya atau metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran atau media pembelajaran itu variabel bebasnya. Jadi misalnya judulnya penggunaan media atau penggunaan model pembelajaran jigsaw gitu. Nah, satu lagi itu kalian harus pakai apa tadi selain variabel bebas, variabel terikat. Nah, terikatnya itu apa yang mau diukurnya gitu. Misalnya yang mau diukurnya hasil belajar, berarti variabel terikatnya hasil belajar. Jadi judulnya penggunaan atau pengaruh penggunaan model pembelajaran jigsaw terhadap peningkatan hasil belajar misalnya. Nah, itu udah jadi satu judul untuk bisa kita buat kuasi eksperimen gitu. Jadi ada variabel bebas. Jadi kalau kalian kuasi eksperimen dan mungkin semuanya harus kuasi eksperimen, kita ambil model pembelajaran atau media pembelajaran. Variabel bebasnya kalian cari mau apapun itu, mau model pembelajaran yang terbaru, mau media pembelajaran yang terbaru, metode pembelajaran yang paling terbaru gitu. Misalnya kalian mau mengujikan model metode atau media itu terhadap peningkatan apa atau terhadap pengaruhnya terhadap apa, misalnya kemampuan literasi sekarang kan lagi rame ya, atau kemampuan numerasi gitu, atau kemampuan pemahaman konsep gitu, atau hasil belajar ya nggak apa-apa itu kalian minimal sekarang tuh punya
rencana variabel bebasnya itu mau apa, variabel terikatnya itu mau apa. Itu variabel bebasnya tadi bisa model pembelajaran, bisa metode pembelajaran, bisa media pembelajaran. Variabel terikatnya bisa hasil belajar, bisa kemampuan-kemampuan lain yang akan kalian teliti gitu, dan itu bebas. Maksudnya berhubungan gitu ya dengan model yang diambil gitu. Tadi kalau misalnya penggunaan model pembelajaran Jigsaw terhadap hasil belajar siswa itu boleh gitu. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan dalam penelitian eksperimen. Yang pertama, kalian harus menentukan variabel bebas dan variabel terikat, dan penentuan itu tuh memang ada hubungannya gitu. Jadi secara teori itu memang kalau pakai Jigsaw itu pasti hasil belajarnya itu bagus misalnya. Nah, itu ada teori yang mendukung ya kenapa kalian ngambil variabel bebas dan terikatnya itu. Setelah kalian tahu variabel bebas dan terikat, nah itu kalian menentukan apakah kalian akan melakukan eksperimen di satu kelas atau dua kelas gitu. Tadi kan dibahas ya, kalau satu kelas itu berarti satu kelas eksperimen aja. Kalau dua kelas itu ada kelas pembanding, tadi dibahas ya. Kelas pembanding itu artinya kita bandingkan apakah kelas eksperimen yang kita kasih perlakuan gitu ya, kasih perlakuan sesuai dengan di judul itu lebih baik atau tidak dengan kelas yang sebelumnya atau kelas yang biasa dilakukan guru. Biasanya itu disebutnya kelas pembanding atau kelas konvensional. Kelas konvensional itu kelas yang biasa guru lakukan seperti biasanya. Jadi kalian kalau mau kuas eksperimen ini mengambil dua kelas, satu kelas kalian jadi guru gitu ya, guru di kelas eksperimen dan mengajarkan sesuai misalnya tadi sesuai dengan model Jigsaw. Itu kalian pakai di kelas eksperimen. Kelas kontrolnya biarkanlah guru yang mengajar. Jadi terserah guru biasanya mengajar dengan cara apa. Kalau dengan cara ceramah ya boleh gimana guru aja. Itu ceramah misalnya, atau dengan diskusi ya nggak apa-apa gitu. Itu terserah gurunya karena itu dinamakan kelas konvensional. Artinya kita tidak memberikan pengaruh apapun ke kelas itu kecuali memang gurunya sendiri yang biasa melakukannya di sehari-hari gitu. Sehari-harinya guru melakukan pembelajaran seperti apa ya terserah gurunya gitu. Tapi nanti hasilnya kita ukur dengan soal yang sama. Jadi dengan soal kita kasih ke kelas kita dengan kita kasih ke kelas guru tersebut atau kelas eksperimen, kelas kontrol, kita uji, kita bandingkan mana yang lebih baik. Nah, biasanya di eksperimennya tuh di sana. Ternyata kalau kesimpulannya itu kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol, nanti sarannya mungkin guru harus melakukan atau menggunakan model pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajarnya. Gitu, secara umum lah. Tapi itu sudah bisa menggambarkan nggak pengetahuan kalian tentang eksperimen, dan sepertinya memang semuanya ini angkatan sekarang juga berarti ini angkatan 2020 ya yang ini ya Aulia tuh 2020 2019 Ibu. oh 2019 berarti yang sekarang 2018. Oke, 2018 tuh sekarang udah semuanya kuasa eksperimen. Bisa sih kuantitatif yang lain, cuman kebanyakan tuh kuasa eksperimenan. Mungkin kalian juga dari sekarang diarahkan untuk proposalnya nanti kuantitatif. Salah satunya yang paling banyak dan paling mudah mungkin ya dilaksanakan ya ini kuasa eksperimen gitu. Jadi kalian bisa dari sekarang mencari variabel bebasnya model pembelajaran apa gitu, atau metode pembelajaran apa, atau media pembelajaran apa yang mau diuji cobakan, yang mau dieksperimenkan, variabel terikatnya cari gitu. Variabel terikatnya mau keterampilan apa, atau pengetahuan apa, atau hasil belajar yang lainnya juga boleh. Itu Namira. Terbayangkan nggak gimana proses hal untuk saat ini sih yang harus kalian kalau mau kuasa eksperimen yang perlu diperhatikan itu tadi. Yang pertama variabel, terus yang kedua nanti kelas ya, satu kelas atau dua kelas atau tiga kelas bahkan gitu ya. Tapi biasanya sih dua kelas. Biasanya dua kelas. Kalau satu kelas tuh nantinya tidak bisa menyimpulkan kalau lebih baik dari sebelumnya gitu. Kalau dua kelas tuh bisa menyimpulkan lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan biasanya itu dua kelas. Nanti kesimpulannya model yang kita eksperimenkan atau metode yang kita eksperimenkan itu
memang terbukti ya, terbukti dengan data ya, nanti yang kita bandingkan itu lebih baik daripada kelas konvensional, kelas biasa yang biasanya guru lakukan gitu. Dipahami nggak Namira? Bingung ya? Ya. Lumayan. Ada yang mau ditanyakan lagi Namira? Kayaknya udah dulu, Bu. Ke pertanyaan yang lain dulu aja. Ya, mungkin Namira dan yang lainnya terbayang nggak kalau misalnya di kuasi eksperimen ini kalian harus minimal 2 variabel gitu ya. Tadi kan ada variabel bebas, variabel terikat. Variabel bebasnya itu bisa model, bisa metode gitu. Nah, contoh coba Ibu tanya aja sih. Namira misalnya mau eksperimen, ngambil contoh metode penelitian atau model metode penelitian. Metode pembelajaran atau model pembelajaran. Misalnya variabel X-nya mau apa kalau misalnya Namira penelitian eksperimen? Berarti kalau model X-nya itu modelnya. Iya, modelnya. Modelnya apa ya? Apa aja yang Namira tahu? Nggak apa-apa, ini kan sebagai contoh, maksudnya sebagai tahu kalau itu variabel X. Role playing. Bisa Role playing boleh, berarti model pembelajaran role playing terhadap, nah berarti variabel Y-nya atau variabel terikatnya, kira-kira mau apa? bingung. Nah, mau hasil belajar gitu, boleh. Maksudnya yang diukurnya, nilainya mau nilai apa gitu. Belajarnya aja. Hasil belajar aja, yang apa-apa. Misalnya penggunaan model pembelajaran role playing terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu udah jadi judul kuasa eksperimen gitu. Itu Namira. Halo Namira, nggak ada. Gimana Namira? Ya, Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Bu. Ke pertanyaan. Oke, gitu Tasya ya. Jadi Tasya juga bisa nanti mengambil, dan yang lain ya, tidak hanya Namira dan Tasya bisa ngambil kuasi eksperimen gitu. Kalau Tasya Ibu tanya, kalau misalnya mau mengambil kuasi eksperimen, variabel X-nya kira-kira apa Tasya? Apa ya, Bu? Apa aja, kan kamu udah belajar model pembelajaran kan? Berarti udah tahu Kalau dong. misalkan biar sama kayak ini mah apa yang di kurikulum yang dianjurkan di kurikulum 2013 mah paling PBL, Bu. Misalnya model pembelajaran PBL terhadap Keaktifan kelas, keaktifan siswa. keaktifan siswa gitu. Oke, itu berarti efektif ya. Aku mau nanya, Kenapa? Ya boleh. kalau dalam penelitian eksperimen ini ya Bu ya, nah hasilnya tuh bakalan selalu bagus atau ada yang enggak, Bu? Biasanya sih memang karena kita ambil judulnya juga jadi teori dan dibandingkan dengan yang lainnya, kebanyakan memang berhasil gitu. Tapi bisa nggak tidak berhasil? Bisa aja. Misalnya kita tadi deh, misalnya jigsaw. Jigsaw itu kan siswa yang mengajarkan ke siswa lainnya gitu ya. Nah itu kan sebetulnya bisa berhasil, bisa enggak. Kan kita merujuk pada teori kalau memang siswa itu lebih mudah memahami jika siswa lainnya yang mengajarkan, kan gitu ya. Nah tapi ternyata kenyataan di lapangan pas kita teliti itu siswa tidak bisa mengajarkan ke temannya gitu, jadinya bingung gitu. Memang mungkin siswa itu ngerti, tapi siswa itu nggak bisa mengajarkan ke temannya. Akhirnya temannya tidak mengerti dan nilainya juga tidak bagus. Nah itu kan jadinya tidak berhasil. Nah bisa aja tidak berhasil dengan kondisi-kondisi tertentu yang memang mempengaruhi keadaan penelitian saat itu gitu. Mungkin tadi siswanya dan gurunya, atau mungkin gurunya juga bisa, misalnya gurunya juga tidak terlalu memahami atau penelitinya tidak terlalu memahami model tersebut, makanya mungkin bisa gagal. Tapi kebanyakan kalau memang semuanya dikontrol dengan baik, direncanakan dengan baik, itu pasti berhasil sih kebanyakan, karena memang judul penelitiannya itu berdasarkan teori yang relevan, yang memang di teori itu bilang itu bakal berhasil.
Itu Tasya. Terima kasih, Bu. Oke, suaranya. Ada lagi Tasya? Udah Ibu cukup. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya, kita lanjut ke nomor 2. Sebentar ya, Ibu izin dulu sebentar. Oke, kita lanjut nomor 2, Rinda Fitri Adila kelompok 4. Mengapa penelitian eksperimen dianggap valid dibandingkan penelitian yang lain? Dibandingkan penelitian apa yang lainnya? Sebenarnya sih semua penelitian itu bagus, maksudnya semua penelitian itu pasti valid karena memang prosesnya juga beda-beda dan semua tahapannya memang ilmiah gitu. Jadi tidak ada penelitian yang tidak valid gitu ya. Jadi semua penelitian itu valid. Mungkin maksudnya kenapa eksperimen itu lebih mudah kita katakan valid gitu ya. Kalau misalnya kualitatif itu kan valid tidaknya tergantung peneliti itu sendiri. Valid tidaknya itu tergantung hasil yang dipaparkan oleh peneliti. Jadi mungkin lebih subjektif kan. Jadinya valid enggaknya itu tergantung gimana kita memandang hasil penelitian itu gitu. Nah, kalau penelitian eksperimen ini valid tidaknya itu karena bentuknya hasilnya dari data, dari angka gitu ya. Angka misalnya lebih besar dari berapa itu dikatakan valid gitu. Nah, karena sudah terukur dengan jelas valid tidaknya, makanya ini lebih mudah untuk S1 malah sangat mudah gitu. Untuk S1 itu sangat mudah dilakukan karena memang si angka ini tuh dapat menggambarkan penelitiannya ini, kesimpulannya ini tuh baik atau tidaknya itu dari hasil data itu gitu. Jadi alasannya karena hasil penelitian eksperimen itu berupa angka ya. Rinda, mana Rinda? Halo Rinda, ada Rinda? Suaranya mana? Maaf Ibu, sinyalnya kurang baik, keluar masuk terus. Oke, Rinda gitu ya. Jadi maksudnya kenapa, maksudnya bukan lebih mudah mungkin ya kita katakan valid itu karena memang data hasilnya tuh berupa angka ya Rinda ya. Jadi semua orang sepakat gitu. Misalnya kalau angkanya segitu, itu hasilnya seperti apa. Kalau angkanya segitu, nah jadi lebih mudah orang melihat ini valid atau tidaknya itu dari angka yang kita dapatkan dari hasil penelitian. Begitu Rinda. Dipahami nggak Rinda? Ya Ibu, dapat dipahami. Ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi Rinda? Cukup Rinda? Cukup Ibu. Oke. Nah, gitu ya. Jadi alasan gitu ya kenapa kesimpulan di eksperimen itu sebetulnya lebih mudah daripada di kualitatif lah intinya. Karena eksperimen itu atau kuantitatif yang lain itu
base-nya gitu ya, hasilnya itu, dasar hasilnya itu dari angka. Jadi kita kalau udah ada angka, orang-orang udah sepakat angka seperti itu atau angka segitu tuh hasilnya apa, dan kita tidak perlu repot-repot mencari interpretasi gitu, karena cuma sudah disepakati kalau seperti itu interpretasinya apa, dan seperti ini interpretasinya apa, validasinya itu udah terukur ya intinya. Begitu ya, yang lain ya, dapat dipahami ya. Oke, satu lagi salsabila. Mana salsabila? Halo, salsabila ada nggak? Ada atau tidak salsabila? Salsabila, apakah dalam metode eksperimen harus menggunakan model, media, atau teknik pembelajaran? Iya dong, tergantung judul juga sih. Tapi kalau Ibu sarankan sih biasanya meskipun judulnya model pembelajaran, tapi di dalamnya pasti ada media ya, minimal medianya PowerPoint lah ya, atau misalnya medianya apa yang dipakai gitu. Teknik pembelajarannya juga pasti ada sih. Jadi jawabannya apakah menggunakan itu? Iya gitu. Nanti judulnya boleh ngambil modelnya, boleh medianya, boleh gitu. Itu ya, jadi sesuaikan dengan RPP nantinya. Begitu salsabila. Nggak ada ya salsabilanya ya? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup eksperimen? Dan mungkin nanti kalian udah harus cari judul ya, minimal yang ekuasi eksperimen ini. Nah, cari judul, variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, terus nanti kalian cari referensi ya yang mendukung variabel bebas dan terikat itu saling berhubungan satu sama lain. Oke, untuk kuasi eksperimen ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan lagi? Atau cukup? Oke, cukup ya. Untuk kelompok 1, Aulia, terima kasih, dan teman-teman. Tadi ada Tasya, terus siapa lagi tadi? Lupa Ibu. Tapi untuk kelompok 1 tentang kuasi eksperimen dicukupkan sekian. Mungkin satu lagi kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu apa? Penelitian korelasi, Ibu. Boleh, kelompok 2 sudah siapkan ya, ini masih ada waktu 1 jam, masih cukup. Silakan untuk kelompok 2 memaparkan materinya tentang korelasi. Nah, ini juga menarik ya. Kuasi eksperimen itu banyak yang pakai dan mungkin kalian juga akan pakai. Korelasi juga salah satu pilihan yang menarik untuk kalian gunakan nanti di penelitian skripsi. Silakan yang kelompok 2. Ibu izin share screen. Boleh. Ibu sebentar, belum ditutup presentasinya. Oh iya, maaf. Ditutup dulu kelompok 1 ya, baru nanti kelompok 2. Silakan Aulia. Terima kasih, Bu. Baik teman-teman, mungkin sekian pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau ada kesalahan. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya akan bacakan kesimpulannya. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Jadi, penelitian eksperimen dalam pendidikan adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada atau tidaknya pengaruh tindakan itu jika dibandingkan dengan tindakan lain. Penelitian eksperimen ini juga dianggap sebagai penelitian yang memberikan informasi yang paling akurat bila semua variabel yang terlibat dapat dikontrol dengan baik, instrumen yang digunakan tepat atau valid dan dapat dipercaya atau reliable, serta desain yang digunakan tepat. Mungkin sekian yang dapat kelompok pertama sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Aulia dan teman-teman kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2. Silakan Trida ya. Dimulai saja ya Ibu. Ya, dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Maryam, SPD MPD, selaku dosen pengampu di mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Aprilia Nancy selaku moderator, lalu ada rekan saya, Salsabila Nur Ashifa sebagai pemateri pertama, Asri sebagai pemateri kedua, Rahma pemateri ketiga, Namira pemateri keempat, saya sendiri sebagai pemateri kelima, Akbar pemateri keenam, Henita pemateri ketujuh, dan pemateri yang terakhir yaitu Trida. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan sekaligus sharing kepada rekan-rekan semua terkait materi penelitian korelasional yang telah kami dapatkan dari berbagai sumber. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama yang akan dipaparkan oleh Salsabila Nur Ashifa. Saya persilahkan. Di slideshow aja ya PPT-nya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penelitian korelasi atau korelasional. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel menurut Ibrahim A tahun 2018 halaman 77. Lalu menurut Sukardi tahun 2009 halaman 166, penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan atau tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Slide selanjutnya. Lalu ada tujuan penelitian korelasional. Menurut Ibrahim A tahun 2018 halaman 80, tujuan dari penelitian korelasional yang pertama yaitu untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan korelasi antar variabel, lalu bila sudah ada hubungan, untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel, dan untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti dan meyakinkan atau signifikan atau tidak berarti insignifikan. Atau dengan kata lain, jika hal itu diilustrasikan dalam bentuk pertanyaan, maka seorang yang akan melakukan penelitian korelasi dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian tentang dua variabel atau lebih, yakni yang pertama, adakah hubungan antara dua variabel, lalu bagaimanakah arah hubungan tersebut, dan berapa besar atau berapa jauh hubungan tersebut dapat diterangkan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila yang telah memaparkan materinya. Lanjut saja untuk pemateri kedua, kepada Asri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai karakteristik penilaian korelasional. Menurut Hairani Tuti tahun 2021 halaman 40 mengatakan bahwa poin 1 yaitu variabel yang diteliti sulit digunakan dalam penilaian eksperimen. Poin kedua dapat digunakan pada penelitian yang rumit dan kompleks, sehingga tidak bisa dilakukan manipulasi dan pengontrolan seperti pada penelitian eksperimen. Karakteristik penelitian korelasi yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk pengukuran satu atau beberapa variabel yang berhubungan dalam satu waktu dan keadaan. Maksudnya keadaan di sini yaitu keadaan nyata atau aktual. Dalam mengamati variabel bisa dilakukan bersamaan sehingga penelitian korelasional lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan waktu dan tenaga.
Selain itu juga dapat memberikan informasi atau keterangan tentang kuat atau tidaknya hubungan antara variabel dalam penelitian tertentu. Kemudian yang keempat, karakteristik penelitian korelasi yang keempat yaitu koefisien yang dihasilkan akan muncul kemungkinan. Maksudnya yaitu hubungan yang positif atau negatif dan juga signifikan atau dapat mengukur tinggi rendahnya tingkat hubungan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik penelitian korelasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk memprediksi variabel lain, dan yang terakhir yaitu variabel yang diteliti mudah merupakan variabel bebas. Kemudian di sini ada macam-macam penelitian korelasional. Menurut Ibrahim Andi tahun 2018 halaman 83, yaitu terdiri dari penelitian hubungan, penelitian prediktif, dan korelasi multivariat. Yang pertama itu penelitian hubungan, di mana untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dengan waktu yang sama. Prinsip penelitian ini hubungannya cukup sederhana, yakni hanya untuk mengumpulkan skor dua variabel dari kelompok subjek yang sama dan kemudian menghitung koefisiensi korelasinya. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, pertama-tama penelitian menemukan variabel yang akan diselidiki, di mana diselidiki tingkat hubungannya. Kemudian pemilihan kedua variabel tersebut harus didasarkan pada teori, asumsi, hasil yang didahului atau bahwa keduanya sangat mungkin berhubungan. Kemudian di sini ada penelitian prediktif, yaitu memfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih untuk memprediksi variabel lain. Maksudnya yaitu adalah dalam penelitian ini berasumsi bahwa hubungan antara kedua variabel terjadi secara dua arah, atau kata lain hanya ingin menyelidiki apakah kedua variabel mempunyai hubungan atau mempunyai anggapan bahwa variabel yang muncul lebih awal dari yang lain. Dan yang terakhir yaitu ada korelasi multivariat, di mana teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dan tingkat variabel atau lebih, sehingga dapat dikatakan sebagai teknik korelasi multivariat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asri yang telah memaparkan materinya. Lanjut saja untuk pemateri ketiga, yaitu Rahma. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu desain dasar penelitian korelasional. Menurut Ibrahim Andi, 2018, halaman 87, penelitian korelasional melibatkan perhitungan korelasi antara variabel yang kelompok atau variabel kriteria dengan variabel yang lain yang dianggap mempunyai hubungan atau variabel prediktor. Slide selanjutnya. Langkah-langkah tersebut, penelitian ini antara lain secara umum menurut M. Jamilan dan Umaker, yaitu pertama, penentuan masalah. Dewa dalam Samsudin dan Ismai'a menyatakan masalah dalam penelitian merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada atau sesuai yang dijadikan target yang telah dicapai oleh penelitian, tetapi target tersebut tidak tercapai. Yang kedua, peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Kegiatan penelitian yang penting adalah studi kepustakaan yang menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka pikir, dan penentuan dugaan sementara sehingga penelitian dapat mengerti, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Sekian pemaparan yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rahma. Selanjutnya untuk pemateri selanjutnya yaitu Namira, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu merancang penelitian sesuai rumusan masalah.
Di sini peneliti menentukan subjek penelitian yang akan dipilih dan juga menentukan cara pengelolaan datanya. Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Subjek tersebut harus relatif homogen, yang artinya sama baik dan juga sama karakteristiknya. Dalam faktor-faktor di luar variabel yang diteliti yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terikat, atau yang disebut variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Yang keempat, di sini ada penentuan sampel. Sugiono menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian adalah bagian dari jumlah dan juga karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Maka sebagian dan mewakili dalam hal ini hendaklah mencakup beberapa karakteristik populasi tersebut. Di samping itu, masing-masing karakteristik diambil dari sebagian kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menentukan besarnya ukuran sampel. Dapat disimpulkan di sini bahwa sampel adalah kelompok kecil individu yang diamat dan juga dilibatkan langsung dalam penelitian, dan sekaligus untuk menggambarkan populasi. Populasi di sini ialah keseluruhan dari subjek penelitian. Sampel itu adalah sebagian dari populasi. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Namira yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Yang kelima, lanjutan tadi merupakan pengumpulan data. Rancangan penelitian merupakan tahapan di mana peneliti menentukan subjek penelitian yang akan dipilih dan menentukan cara pengolahan datanya. Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Lalu yang keenam yaitu analisis data, di mana teknik yang digunakan adalah analisis regresi untuk mengetahui tingkat kemampuan prediktif variabel prediktor terhadap variabel kriteria. Namun demikian, dapat pula digunakan analisis korelasi biasa bila hanya melibatkan dua variabel. Cukup sekian pemaparan dari saya. Saya lanjutkan kepada Akbar. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan yang nomor 7 yaitu menyusun laporan. Laporan termasuk di dalamnya simpulan berisi tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hal yang diteliti dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, membaca, serta ringkas. Lalu yang selanjutnya, interpretasi data pada penelitian korelasional. Interpretasi data pada penelitian korelasional adalah bila dua variabel hubungkan maka akan menghasilkan koefisien korelasi dengan simbol R. Hubungan variabel tersebut dinyatakan dengan nilai dari -1 sampai +1. Nilai minus ini menunjukkan korelasi negatif yang variabelnya saling bertolak belakang. Dan nilai plus di sini menunjukkan korelasi positif yang variabelnya saling mendekati ke arah yang sama. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Akbar yang telah memaparkan materinya. Dilanjutkan kepada pemateri ketujuh, yaitu Hanita. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan membahas mengenai contoh judul penelitian korelasi. Sudah tadi dibahas bahwa penelitian korelasi merupakan penelitian yang membahas tentang kaitannya antara dua variabel atau lebih. Jadi, kalau untuk contoh, berarti akan selalu menggunakan kata hubungan atau keterlibatan. Di sini ada beberapa contoh. Pertama ada hubungan. Hubungan antara keterlibatan keluarga dengan prestasi belajar peserta didik. Jadi, kata hubungan ini akan selalu ada di setiap judul penelitian korelasi. Dan juga di sini ada dua variabel yang dikaitkan, yaitu variabel pertama mengenai keterlibatan keluarga, dan yang variabel kedua adalah prestasi belajar peserta didik. Contoh selanjutnya ada hubungan antara minat baca dan motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa sekolah dasar di kelas 5. Dan contoh selanjutnya lagi ada hubungan keterampilan sosial terhadap prestasi belajar siswa kelas 6 sekolah dasar. Jadi intinya bahwa contoh dari judul penelitian korelasi, kalian bisa menggunakan judulnya itu menggunakan kata hubungan atau keterlibatan, atau juga bisa menggunakan
kata korelasi itu sendiri dan harus mengandung 2 variabel atau lebih. Tidak bisa kurang dari 2 variabel. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada mengenai kelebihan penelitian korelasi. Pertama, dalam waktu bersamaan dapat mengidentifikasi hubungan 2 variabel atau lebih dan dapat mengidentifikasi secara mendalam dan intensif serta seberapa kuat hubungan semua variabel dalam penelitian. Jadi kelebihannya dalam penelitian korelasi ini kita bisa mengidentifikasi hubungan antar 2 variabel ini dan juga dari mengidentifikasi ini kita juga bisa mendalami 2 variabel tersebut. Selanjutnya dapat mendeteksi kekuatan. Dari mengidentifikasi hubungan 2 variabel itu kita akan mengetahui bahwa kekuatan hubungan itu sebesar apa. Lalu dari mengetahui kekuatan tersebut kita juga bisa mendapatkan solusi dari penelitian tersebut. Selanjutnya kita juga bisa memprediksi dari penelitian yang dilakukan, karena kita juga melakukan, tadi sudah dibahas bahwa dalam penelitian ini membahas tentang sampel. Jadi dari penelitian ini akan mendapatkan sampel, di mana sampel tersebut akan bisa menjadi bahan untuk memprediksi kejadian yang akan datang. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Henita. Selanjutnya untuk pemateri terakhir yaitu Trida, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kelemahan penelitian korelasi. Yang pertama, pada penelitian korelasional, hasilnya cenderung hanya mengidentifikasi variabel sejalan atau berhubungan dengan variabel apa, tetapi tidak menunjukkan kausalitas atau sebab akibat suatu hubungan. Yang kedua, berbeda dengan penelitian eksperimen bahwa penelitian ini akan memberikan peluang bias data lebih banyak dan pada kesimpulan dikarenakan variabelnya tidak dikontrol terlebih dahulu. Yang ketiga, pola hubungan antar variabel seringkali atau cenderung tidak menentu dan kabur karena banyak bias data atau variabel yang tidak terkontrol. Yang keempat, cenderung melakukan manipulasi dengan memasukkan data-data tanpa difiltrasi atau diseleksi terlebih dahulu, atau menerapkan shotgun approach. Yang kelima, hasilnya dapat terlihat kabur karena hanya menggunakan interpretasi yang bermakna atau yang berguna saja. Yang keenam, tidak dapat digunakan untuk menganalisa sebab dan akibat. Yang ketujuh, peneliti juga terkadang melakukan kesalahan yang berupa kurang teliti dalam uji statistik dan pemilihan jalur analisisnya, atau terkadang cenderung menggunakan uji analisis bivariat, padahal harusnya menggunakan uji multivariat. Selanjutnya, tidak melakukan validitas silang dan seringkali mengasumsikan korelasi merupakan bukti sebab akibat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Trida. Yang tadi Trida sampaikan merupakan pemateri terakhir. Untuk itu kepada rekan-rekan semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat mengaktifkan emoticon raise hand, lalu dapat bertanya dan diketik ulang di room chat. Terima kasih. Batu bata, Mungkin untuk kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 dapat memberikan pertanyaan. Saya tunggu.
Perwakilan kelompok ada? Silakan. Ini contoh judul penelitian korelasi ada tadi, April? Coba lihat, tampilkan. Oke, hubungan antara keterlibatan keluarga dengan prestasi belajar, minat baca dan motivasi. Ini judulnya diambil dari penelitian yang sudah ada atau memang mengarang saja? Atau dari buku ya? Kelompok 2. Halo, halo. Gimana April, Rida, dan yang lainnya? Henita. Dari jurnal, Ibu. Oh, dari jurnal. Jadi penelitian itu ada gitu ya? Iya. Oke. Oh, itu ada yang resen. Silakan. Baik, kepada Pilda dapat disampaikan pertanyaannya. Langsung diketik ulangnya. Oke, siap. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pilda Nurrohmah. Saya perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, kapan suatu variabel dikatakan saling berkolerasi? Baik, terima kasih kepada Pilda. Lanjut untuk Cynthia, dapat diungkapkan pertanyaannya, disampaikan pertanyaannya. Ya, lalu baik. diketik ulang. Ya. Dalam penelitian korelasi ini, kesalahan apa saja yang dilakukan peneliti dalam penelitian korelasi? Nanti diketik lagi di chat ya. Baik, terima kasih kepada Cynthia dan Pilda yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin untuk kelompok yang belum bertanya dapat dipersilakan untuk bertanya. Baik, kepada Indah, silakan untuk memaparkan pertanyaannya. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan sebuah penelitian korelasional yang baik? Baik, terima kasih kepada Indah. Dimohon untuk ketik ulang di room chat ya. Teman-teman semua, dimohon saya selaku moderator dan kelompok 2 memohon untuk meminta waktu untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok yang telah bertanya.
Baik, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menunggu jawaban dari kelompok 2. Untuk pertanyaan dari Tilda akan disampaikan atau dijawab oleh Namira. Kepada Namira saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pilda. Tadi itu pertanyaannya, kapan suatu variabel dikatakan saling berkorelasi? Menurut penemuan yang saya dapatkan, variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Kepada Pilda, apakah dapat dimengerti? Atau teman-teman bisa ada yang mau menambahkan atau menyanggah pertanyaan jawaban dari saya? Baik, terima kasih kepada Namira yang telah menjawab pertanyaan Pilda. Kepada Pilda, apakah sudah dipahami? Terima kasih sudah dapat dipahami. Baik, terima kasih kepada Pilda. Apabila teman-teman ada yang mau menambahkan dari jawaban Namira ataupun menyanggah dari jawaban Namira, saya persilahkan. Mungkin tidak ada penambahan maupun penyanggahan, maka dari itu untuk pertanyaan yang kedua dari Cynthia kepada Rahma saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Cynthia yaitu kesalahan apa saja yang dilakukan peneliti dalam penelitian korelasional. Yang pertama, peneliti berasumsi bahwa korelasi merupakan bukti sebab akibat. Yang kedua, peneliti bertumpu pada pendekatan sekali tembak. Yang ketiga, peneliti memilih statistik yang tidak tepat. Yang keempat, peneliti menggunakan analisis bivariat ketika multivariat yang lebih tepat. Yang kelima, peneliti tidak melakukan studi validitas silang. Yang keenam, peneliti menggunakan analisis jalur atau lister tanpa peninjauan asumsi-asumsi atau teori. Yang ketujuh, peneliti gagal menentukan suatu variabel kausal penting dalam perencanaan suatu analisis jalur. Yang kesembilan, 8 peneliti salah tafsir terhadap signifikansi praktis atau statistik dalam suatu studi. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Rahma yang telah menjawab pertanyaan dari Cynthia. Kepada Cynthia, apakah dapat dipahami? Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Cynthia. Untuk teman-teman, apabila ada yang ingin disanggah ataupun menambah jawaban dari Rahma, saya persilahkan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Sri Mariani dari kelompok 3, yaitu bagaimana cara melakukan sebuah penelitian korelasional yang baik. Yaitu yang pertama menentukan masalah, lalu di sini sangat penting karena tidak semua permasalahan bisa diteliti dengan korelasional, karena pada korelasional hanya mengukur tingkat hubungannya, bukan sebab akibat dari permasalahan tersebut. Lalu yang kedua ada studi kepustakaan. Mencari referensi atau landasan teori untuk penelitian tersebut. Pada studi kepustakaan ini, peneliti mencari sumber referensi yang bisa digunakan sebagai acuan penelitian, sehingga penelitian tersebut dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan urutan dari acuan. Lalu yang ketiga, metodologi penelitian. Menentukan metode penelitian yang digunakan pada metode penelitian korelasional, peneliti harus menentukan subjek yang akan digunakan pada penelitian tersebut. Lalu yang keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data-data yang dibutuhkan penelitian. Pengumpulan data-data berdasarkan atau menyesuaikan variabel yang dipilih. Lalu ada analisis data. Menganalisis data yang telah didapatkan, analisis data pada penelitian korelasional yaitu dengan cara mengkorelasikan variabel satu dengan variabel yang lain. Lalu yang terakhir, membuat kesimpulan, yaitu merangkum atau mengambil kesimpulan secara umum dengan deskripsi dan pembahasan hasil mengenai penemuan tersebut. Sekian jawabannya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akbar yang telah menjawab pertanyaan dari Indah. Sebelumnya mohon maaf Indah, apakah sudah dapat dipahami? Iya, sudah. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Indah maupun jawaban dari Akbar. Kepada teman-teman, apabila ada yang mau menyanggah baik dari pertanyaan 1, 2, 3, ataupun menambahkan, saya persilahkan. Saya beri waktu 5 menit ya. Oke, sambil menunggu ya April ya, Ibu tambahkan dulu ya. Baik Ibu, silakan. Oke, yang pertama pertanyaan Pilda, kapan suatu variabel dikatakan saling berkolerasi? Korelasi, salah ya nulisnya. R dulu, baru lagi, baru L gitu ya, korelasi. Kapan suatu variabel dapat dikatakan berkolerasi itu biasanya sama dengan tadi, dengan kalian, kalau tadi kan eksperimen itu, kuasi eksperimen itu nyari sebab akibat ya, kenapa ini bisa meningkatkan hasil belajar gitu. Apa yang membuat model ini dapat meningkatkan hasil belajar. Kalau korelasi itu hanya melihat hubungan. Jadi apa yang variabel ini berhubungan dengan variabel yang pertama dengan yang kedua, atau variabel X sama variabel Y. Sama itu juga ada variabel bebas, ada variabel terikata, itu bisa banyak. Tadi kan ada multi korelasional, yaitu bisa variabel X-nya banyak, Y-nya banyak. Tapi kalaupun cuma satu variabel X, satu variabel Y juga nggak apa-apa. Jadi itu dikatakan berhubungan gitu ya, itu memang ada landasan teori. Jadi karena kita memang semuanya penelitian itu ilmiah, jadi kita harus mengambil satu teori yang menyatakan kalau memang itu berhubungan. Contohnya hubungan. Nah, kalau korelasi itu judulnya pasti hubungan antara gitu ya. Berarti contohnya hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Artinya kita membaca suatu teori yang menyatakan jika motivasi belajar siswa itu tinggi, itu berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Jadi ketika siswa motivasinya tinggi, dia mau belajar, dia bersemangat sekolah gitu ya, dia mau mengerjakan tugas dengan baik, dia mau sekolah dengan baik, itu mempengaruhi nilainya jadi bagus misalnya. Jadi ketika motivasinya tinggi, hasil belajarnya juga tinggi. Nah, itu kita dapat satu teori tentang itu gitu, dan memang yang kita lihat di lapangan gitu ya, siswa dengan motivasi rendah itu cenderung nilai hasil belajarnya juga rendah. Nah, itu kan berarti kita bisa
mencari ya dua variabel itu tuh saling berkorelasi gitu, meskipun belum kita lakukan penelitian, tapi bisa kita cari dari buku-buku atau dari hasil penelitian atau mungkin dari teori-teori yang menyatakan kalau dua itu saling berhubungan, dan itu bisa kita pakai penelitian korelasi gitu. Terus sebentar ya, ada bel. Oke, gitu. Nah, jadi sekalian menjawab nomor 2 juga ya, kesalahan apa yang dilakukan peneliti dalam penelitian korelasional itu. Kadang ketika kita berprasangka gitu ya, melihat kayaknya ini ada hubungan. Nah, kemarin tuh banyak mahasiswa PGSD itu yang mencari hubungan antara status ekonomi atau status kemarin tuh pendidikan orang tua dengan hasil belajar siswanya gitu. Memang mungkin menurut dia tuh itu ada hubungannya gitu. Misalnya ekonomi yang tinggi gitu mendukung pembelajaran yang lebih baik gitu ya, mendukung hasil belajar siswa yang lebih baik pula gitu. Tapi secara teori itu dua hal yang berbeda gitu, dalam diri seseorang yang berbeda gitu, tidak selalu, mungkin tidak mempengaruhi sama sekali karena memang tidak berhubungan langsung. Itu kan pribadi dua poin yang berbeda sih kalau menurut Ibu. Jadi ketika misalnya hasilnya ada hubungan pun kita tidak bisa merubah keadaan, misalnya sosial ekonomi jadi lebih baik atau misalnya jadi pendidikan orang tuanya jadi lebih bagus, itu kan nggak bisa kita ubah juga. Nah, itu mungkin kesalahan yang biasanya mahasiswa pandang itu tuh ada hubungan, tapi sebetulnya ketika kita baca teori gitu hal-hal lain, nah itu dua hal yang sangat berbeda gitu, dan tidak pasti juga kalau memang misalnya sosial ekonominya bagus terus hasil belajar siswa karena didukung dengan yang canggih atau misalnya dengan hal-hal yang apapun dia bisa berikan gitu, tapi tidak menghasilkan juga hasil belajar yang bagus gitu. Jadi penting untuk kalian cari kalau mau menggunakan korelasi itu, cari dua hal yang memang berhubungan dalam diri siswa dan itu saling berkaitan satu sama lain gitu. Jadi kalau tadi misalnya motivasi belajarnya tinggi, itu hasil belajarnya pasti bagus gitu. Itu kan dua-duanya jadi korelasi positif ya. Atau kebalikannya, ada yang namanya kalau di matematika itu namanya apa ya? Jadi kayak lupa Ibu, kayak keresahan gitu kalau mau belajar matematika, kayak ketakutan gitu ya, ketakutan belajar. Nah, itu tuh berpengaruh nggak ke hasil belajar? Ternyata kalau dia kan kadang ya kalau belajar matematika itu siswa tuh ada rasa cemas, kecemasan misalnya, kecemasan belajar tuh ada. Misalnya ketika siswa merasa cemas mau belajar matematika misalnya karena dia rasa dia tidak bisa, nah itu tuh ternyata mempengaruhi ke nilai siswanya gitu. Jadi ketika dia tidak pede, ketika dia cemas, dia malah jelek nilainya gitu. Oh, berarti ada masalah nih, ada hubungan nih antara kecemasan dengan hasil belajarnya gitu, atau antara kecemasan dengan misalnya keaktifan siswanya gitu. Ternyata yang cemas itu dia cenderung menutup diri untuk mengutarakan pendapat gitu, atau menutup diri untuk kalau ngerjain soal di depan dan sebagainya, itu kan mempengaruhi gitu. Nah, itu jadi hal-hal yang mau kalian teliti itu di dua variabel itu harus saling berkaitan satu sama lain. Tapi kelemahannya memang, jadi kalau korelasi itu kan cari hubungan aja. Jadi ketika kita mau mencari hubungan antara motivasi dengan hasil belajar, misalnya nanti dapat ya udah hasilnya ternyata motivasi itu dengan hasil belajar mencapai hubungannya 60% gitu ya, atau mempengaruhi satu sama lainnya itu sebanyak 60%. Nah, ketika kita dapat hasil itu korelasinya berarti 0, berapa misalnya, nanti ada angkanya.
Nah, udah selesai gitu penelitian kita, sesederhana itu, udah selesai gitu. Nanti interpretasinya aja seperti apa. Nah, kita tidak bisa mungkin merekomendasikan caranya harus seperti apa, motivasi seperti apa, biar nanti hasil belajar meningkat gitu. Itu bisa diberikan, tapi tidak seperti eksperimen. Kalau eksperimen kan kita melaksanakan sendiri ya, di kelas ngajar. Kalau korelasi itu enggak. Kita enggak ngapa-ngapain sebenarnya. Maksudnya enggak ngapa-ngapain itu enggak ke kelas, enggak ke sekolah gitu, enggak ngajar, intinya enggak ngajar. Tapi korelasi itu kita biasanya cuman ngasih angket aja. Misalnya sekali atau sekali lah misalnya ngasih angket, nanti hasil angketnya kita olah, udah kita dapat nilai korelasi dengan perhitungan rumus-rumus korelasi tentunya gitu. Jadi lebih sederhana daripada eksperimen, dan memang ada juga yang pakai ini gitu ya. Di PGSD juga banyak yang pakai ini, beberapa pakai korelasi, dan itu mencari hubungan satu sama lain dari dua variabel tadi gitu. Jadi saling keterkaitannya itu harus memang diperhatikan dengan jelas gitu. Jangan sampai kalian mengambil contoh judul korelasi tapi sebenarnya itu nggak mungkin ada hubungan gitu, nggak terlalu saling berdampak, meskipun mungkin ada tapi kecil. Nah, sebaiknya memang yang terlihat besar dan kita teliti biar nanti mengungkapkan fakta yang memang belum terungkap gitu. Begitu Pilda, gimana Pilda? Udah Bu, udah dapat dipahami. Oke, gitu ya. Kalau variabelnya boleh kayak tadi ya, misalnya contoh motivasi belajar dengan hasil belajar, terus tadi apalagi banyak ya di contoh judul tadi juga bagus-bagus itu. Jadi bisa kalian cari judul pertamanya, kata pertamanya itu hubungan aja pokoknya. Kalau eksperimen kan tadi penggunaan ya, atau pengaruh penggunaan gitu, itu eksperimen. Kalau korelasi itu hubungan, pokoknya ada hubungan itu pakai korelasi gitu. Jadi Cynthia tadi ya, kesalahannya itu yang paling pertama ya tadi kesalahan dalam mengambil variabel yang menurut peneliti itu berhubungan, ternyata memang secara teori itu mungkin ada hubungan tapi sangat kecil gitu, dan itu tidak selamanya gitu ya bisa berkorelasi dengan baik gitu. Gitu Cynthia, gimana Cynthia? Ibu udah paham, makasih Ibu. Oke, satu lagi Indah. Mana Indah? Nah, Indah, cara melakukan korelasi yang baik tadi salah satunya mengambil mengambil variabel yang memang tepat ya, dia punya hubungan gitu. Terus selain itu juga variabel itu kalau menurut Ibu tuh harus sangat berkaitan erat dengan keadaan kita. Contohnya yang tadi, karena kita mengajar di SD gitu, dan kita mengalami sendiri gitu. Kalau misalnya motivasi siswa itu memang sangat penting adanya gitu. Makanya kalau menurut Ibu sih itu ketika kita bisa memecahkan permasalahan yang kita temui dan kita bisa mencari hasilnya, itu sudah sangat baik dan sudah sangat bermanfaat untuk minimal untuk kedepannya untuk kita dan untuk yang baca gitu. Dan orang-orang yang setelah tahu ternyata ini ada hubungan dan besar, pasti kan akan memperhatikan hal itu gitu. Kayak tadi motivasi itu ternyata berhubungan sangat baik atau berhubungan besar gitu ya, mencari berkolerasi dengan tinggi dengan hasil belajar. Makanya tuh guru tuh harus selalu memberikan motivasi di setiap pembelajaran misalnya. Gitu Indah. Jadi yang baik yang pertama tadi judulnya, dari judul harus tepat, saling berkorelasinya. Yang kedua pengambilan masalahnya gitu ya, itu dalam kehidupan sehari-hari itu memang sangat dibutuhkan gitu. Ada lagi Indah? Gitu begitu. Oke. Cukup ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu mau nanya. Boleh Rahma. Kalau besok kelompok 3 sama 4 ya, Bu? 3 itu apa besok? Besok mata kuliahnya. 3 itu survei. Oh, 3 survei. 4? 4. Ini tuh Ibu lupa kuantitatif tuh berapa kelompok, Rahma? 5, Bu. Oh, 5. Oke. Ya, kayaknya besok 4. Besok itu Ibu ada kegiatan di UPI. Kayaknya besok Ibu minta Rahma untuk ini lagi ya, Rahma.
untuk atau kelompok 2 aja, takutnya Rahma kayak tadi bermasalah di sinyal. Kelompok 2 untuk minta jadi host, terus nanti recording, nanti hasil recordnya kirim ke Ibu ya. Ya, Bu. Jadi besok kelompok 4 sama kelompok 5 aja. Ini ternyata hari ini juga masih cukup kan untuk 2 kelompok presentasi. Jadi nanti kelompok 3, 4 ya maksudnya. Kelompok 3 dulu presentasi, terus tanya jawab dengan tetap direcord ya. Nanti recordingnya kirim ke Ibu. Terus setelah selesai semuanya tanya jawab dari kelompok 3 lanjut ke kelompok 4 ya. Ya, Bu. Oke, nah mungkin bisa ditentukan ya siapa yang bisa record dari awal sampai akhir biar nggak kepotong. Oke, Rama? Iya, Bu. Oke, bisa kelompok 3 atau kelompok 4 atau misalnya Rama yang pokoknya yang sinyalnya bagus biar tidak terpotong gitu. Oke, ada lagi Rahma? Udah, Bu, makasih. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, sambil berjalan materi ya, kalian sambil mencari-cari jurnal, judul penelitian, terus dengan metode-metode yang minimal kalian udah belajar kuasi eksperimen, searchingnya kuasi eksperimen dan korelasi gitu ya. Jadi kalian misalnya kan nanti kalau pengajuan judul ke prodi itu ada 3 ya. Nah 3 itu boleh misalnya yang pertama kuasi eksperimen, yang kedua korelasi gitu, yang ketiganya apa gitu nanti. Jadi biar ada gambaran gitu ya dari ketiga judul yang mau kalian ajukan ke prodi, nanti yang di ACC yang mana itu yang jadi penelitian untuk ini. Atau gini, nanti mungkin Ibu share pengajuan judul yang biasanya kalian juga untuk seminar, nanti Ibu share di mata kuliah ini untuk kalian ajukan ke Ibu dulu. Misalnya ini untuk ini aja, untuk mata kuliah ini aja, untuk biar tahu Ibu kalian tertariknya itu di mau judul yang mana gitu. Nah, nanti mungkin Ibu bisa tentukan kalian mau buat proposalnya yang mana sesuai dengan judul pengajuannya. Nanti di akhir setelah presentasi aja, setelah kualitatif berarti ya, karena ini kuantitatif dulu beresin, terus nanti kualitatif, baru nanti judul gitu. Baru nanti judul, pengajuan judul, nanti udah punya judul masing-masing, nanti langsung ke proposal. Nanti kita bahas poin-poin setiap proposal dan di akhir perkuliahan kita sudah dapat proposal skripsinya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kalau tidak ada lagi, Bu cukupkan. Oh, ini dulu, maaf. Tutup dulu, April. Ya, siap. Baik. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan penjelasan. Nah, rekan-rekan dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak dapat manipulasi variabel. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting, karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini biasanya melibatkan ukuran statistik atau tingkat hubungan yang disebut dengan korelasi. Penelitian korelasional menggunakan instrumen untuk menentukan apakah dan untuk tingkat apa terdapat hubungan antara 2 variabel atau lebih yang dapat dikuantifikasikan. Seperti apa yang disampaikan oleh Arthur W., bahwa orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Dengan harapan apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2, rekan-rekan dapat memahami dengan baik, dan rekan-rekan bisa mengaplikasikan materi yang didapat hari ini. Saya beserta anggota kelompok 2 juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, kelompok 1 juga tadi yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Untuk besok
mungkin Ibu nggak bisa join, tapi tetap lanjut di sinkronus di sini ya. Berarti besok itu sesuai jadwal di KW berapa ya? 302 ya kalau sesuai jadwal ya? 2. Berapa? 9.30 kan? Bukan. Oh, 2.13. Ya. Ini maksudnya breakout room-nya. Kalau hari ini kan breakout room-nya 306 itu karena memang tambahan. Kalau besok kan memang jadwal kita. Jadi jadwalnya di breakout room 2.13 ya, Rama ya? Oke, berarti besok lanjut aja langsung ya, Rahma ya. Nanti tolong dicek semuanya, presentasinya, semuanya bisa berjalan dengan lancar, kelompok 3 dan kelompok 4. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dengan sangat baik ya. Mudah-mudahan kalian bisa mencari ide ya, mencari ide judul penelitian dari yang sudah tadi dipaparkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Kita ketemu besok berarti ya. Besok di jam 9.30 sampai jam 12 presentasi kelompok 3 dan kelompok 4. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.